Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Ngopi dimanapun Anda berada. Kali ini kembali lagi bersama saya Sasa dalam podcast Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi bareng Dinas Pariwisata Kabupaten Demak. Nah, kalau biasanya kita punya episode yang menghadirkan narasumber dari pelaku ekonomi kreatif atau pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Demak. Kali ini kita sedikit berbeda karena kita punya narasumber dari Dinas Pariwisata itu sendiri. Selamat datang di podcast Ngopi Pak Joko Asrianto. Iya, selamat datang di tempat sendiri. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik-baik saja. Nah, Sobat Ngopi mungkin belum kenal ya Pak Joko ini siapa? Kita boleh kenalan dulu Pak Joko itu siapa dan bagaimana riwayat pekerjaan Pak Joko? Oke, terima kasih Mbak Sasa, Mbak Haritsa ya. Perkenalkan, nama saya Joko Asrianto. Saya bertugas di sini mulai bulan Oktober 2025, dan sampai dengan sekarang berarti sudah sekitar 8 bulan. Sebelumnya saya berdinas di Dinas Penanaman Modal Perantauan Terpadu Satu Pintu selama 8 tahun, dan sebelumnya juga saya sudah berdinas di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Demak itu selama 19 tahun, sehingga hampir masa kerja saya di PNS ini hampir 27 tahun. Luar biasa, gitu. udah Ya, gitu, sangat berpengalaman gitu ya Pak, sudah ya, 27 tahun di ya. dunia pemerintahan ini. Nah Pak, episode kali ini kita punya bahasan yang menarik nih, karena harus dilaksanakan di segala lini gitu. Dimanapun pekerjaannya, kita harus mengkampanyekan anti gratifikasi. Nah, mungkin Sobat Ngopi di rumah belum tahu apa sih gratifikasi. Boleh Pak dijelaskan gratifikasi itu seperti apa sih? Oke, sedikit kami sampaikan terkait dengan gratifikasi. Kami ambil dari beberapa sumber, ya kita rangkum. Yang salah satunya adalah gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas dalam bentuk apapun, misalnya bisa berupa barang, uang, diskon atau rabat, atau ada komisi, atau juga ini yang lebih yang sering sudah terjadi di Indonesia terutama itu adalah seperti fasilitas penginapan dan fasilitas lainnya. Itu kan seringkali sudah terjadi yang walaupun sudah ditutup rapi, tetapi akhirnya juga tetap ya ketahuan oleh APH kan, aparat penegak hukum. Nah ini, ya menurut hukum di Indonesia ini, istilah ini sering dikaitkan dengan pemberian yang diterima oleh pegawai negeri sipil ataupun penyelenggara negara. Nah itu yang harus kita menjadikan perhatian agar bagaimana kita harus berhati-hati terhadap gratifikasi ini, begitu Mbak Sasa. Oke. Ya. Nah tadi kan ada artiannya kayak pemberian gitu ya Pak. Yeah. Apakah biasanya kan kita kenalnya kalau pemberian itu kayak suap gitu. Sama nggak sih Pak gratifikasi sama suap itu? Ya ini hampir-hampir mirip ya. Ada satu lagi, yaitu gratifikasi, suap, dan juga pemerasan. Nah ini 3 hal yang kalau kita istilahkan itu saudara nih, saudara kandung nih, betul. yang hampir bersama ini ya. Masih mirip-mirip gitu ya masih Pak? mirip-mirip seperti itu. Nah, kalau mau kita tahu perbedaannya sedikit nggih untuk teman-teman Sobat Ngopi, gratifikasi ini sudah saya sampaikan di awal, ini sebenarnya adalah pemberian yang pada awalnya bersifat pasif, tanpa adanya kesepakatan atau ya seperti kalau orang Jawa itu mak bedunduk tiba-tiba saya ingin memberi seperti itu. Nah, namun potensi ini bisa menjadi suap. Nah, nanti kita ajarkan suap jika berhubungan dengan jabatan atau berlawanan dan kewajiban penerima. Artinya yang menerima ini biasanya nih kan penyelenggara negara ini termasuk pegawai negeri. Nah, ini kalau ada maksud tertentu agar pekerjaan bisa selesai dan sebagainya itu bisa nanti menjadi suap. Nah, terus apa sih suap? Nah, suap itu terdapat kesepakatan di awal. Misalnya antara pemberi dan penerima itu sudah membuat janji untuk memuluskan suatu pekerjaan. Misalnya proyekku biar cepat selesai atau berjalan. Nah, itu akhirnya pemberian suap. Baik dalam bentuk tadi ada uang, barang, diskon khusus, tiket perjalanan wisata, fasilitas penginapan, dan juga mungkin ada terkait dengan kesehatan nih, pengobatan cuma-cuma di rumah sakit tertentu. Nah, seperti itu. Nah, satu lagi nih pemerasan. Kalau pemerasan ini adanya unsur paksaan. Nah, ini sering kita ketahui di berita-berita ada unsur pemerasan, yaitu yang
bisa dalam bentuk kecil rupiahnya atau juga mungkin juga berjumlah yang sangat besar. Tapi ini paksaan. Agar apa? Kalau dipaksa ini biar aman misalnya untuk bisnisnya dan sebagainya. Tapi dipaksa oleh orang-orang tertentu. Nah itu yang makanya ada sedikit perbedaan, tetapi sebenarnya satu keluarga nih. Gratifikasi, suap dan pemerasan itu masih dalam satu keluarga yang itu masuk nanti dalam kategori korupsi juga. Seperti itu Mbak Sasa. Jadi Sobat Ngopi ada gratifikasi, ada suap, ada pemerasan. Iya. Sebenarnya itu masih setipe-setipe, cuman beda di spesifikasi aja ya. Tapi ketiganya tetap harus dihindari begitu. Iya. Nah Pak, kalau aturannya Pak, aturan dari gratifikasi itu ada undang-undangnya nggak sih Pak? Ada. Oh iya. Ini kalau kita melihat dari Undang-Undang KPK nggih. Ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tidak pidana korupsi. Nah ini sebenarnya sudah diatur lama, tetapi memang kita warga Indonesia dan mungkin dunia juga ya, mereka semuanya punya undang-undang anti korupsi, tetapi memang di kenyataan atau gitu ya, prakteknya Pak, itu ya, agak betul. sulit. Nah ini karena ada kerjasama antara pemberi dan penerima. Nah itu yang itu akan menjadi sulit. Tapi alhamdulillah sekarang ini kan KPK sudah melakukan ada satu kebijakan atau satu mitigasi ya terkait dengan penyuapan ini. Misalnya ada yang namanya penyadapan. Nah seperti itu. Jadi makanya untuk para petinggi katakanlah eselon 1, 2 di daerah maupun di provinsi pusat itu harus berhati-hati nih, karena KPK punya hak untuk menyadap telepon, baik telepon rumah, kantor dan sebagainya. Nah ini bukannya kami mengajari untuk hati-hati terus mencari, enggak, karena ini sudah menjadi kewenangan KPK untuk menyadap dan mencari info baik dari sumber-sumber internal maupun eksternal. Seperti itu Mbak Sasa. Ya. Karena memang sudah ada aturan jelasnya gitu ya tentang anti gratifikasi, dan memang seperti kita ketahui di Indonesia sendiri tuh masih banyak praktek-praktek seperti itu ya Pak ya, yang harusnya bisa dicegah nih Pak. Kira-kira cara pencegahannya tuh seperti apa sih Pak? Untuk agak sulit ya, karena ini kan sepakatan kedua belah pihak. Biasanya sepakatan kedua belah pihak yang mereka mencari atau menggunakan cara-cara yang sudah semakin modern, katakanlah semakin tersembunyi, canggih dan sebagainya. Nah ini bagaimana sih caranya untuk mencegah ini agar penyelenggara negara atau pegawai negeri disarankan untuk menolak gratifikasi sejak awal. Jika pemberian tersebut terpaksa diterima karena kondisi tertentu, nah ini penerima itu wajib melaporkan kepada KPK nih, jangka waktunya berapa lama? 30 hari dari dia menerima yang dianggap sebagai gratifikasi. Nah nanti ketika sudah dilaporkan ke KPK ini, KPK akan meneliti apakah pemberian itu termasuk gratifikasi atau tidak, seperti itu. Karena KPK juga mempunyai klasifikasi ini terkait dengan gratifikasi, seperti itu Mbak Sasa. Jadi memang kita harus hati-hati. Menentukan di sebelah sana ya Pak, KPK-nya. Dari KPK. Gitu ya. Tapi kita harus preventif, memitigasi betul. Ini. Wah, ini jangan-jangan ini ada maksud tertentu nih untuk kita, sehingga nanti kalau dilaporkan atau malah tidak dilaporkan, ketika nanti menjadi salah satu bentuk gratifikasi, malah kita akan berhadapan dengan hukum. Itu kan kita ada dendanya itu. Ada hukum sampai 20 tahun atau denda 200 juta sampai 1 miliar, seperti itu. Berarti pokoknya kalau ada sesuatu yang janggal gitu ya, kita bisa langsung melapor aja gitu, daripada kita diem aja nanti malah kita yang kena. Iya. Prinsip kehati-hatian tetap kita harus utamakan, karena kita sebagai pejabat negara atau penyelenggara negara kan sudah digaji nih negara nih. Betul. Apalagi sekarang gaji, ada TPP, ada tunjangan lainnya itu ya kalau secara umum sudah cukup lah untuk kita hidup ya, seperti itu. Pokoknya karena kita udah dipercaya gitu ya sebagai pegawai pemerintahan, sudah diberi gaji juga, kita harus melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin. Nah tadi kalau di awal sudah dibahas ya Pak, bentuk-bentuk gratifikasi, ada pemberian uang ataupun diskon rabat gitu. Kalau contoh nyatanya gratifikasi yang biasanya pernah terjadi gitu Pak di Indonesia, seperti apa Pak? Ya kalau dulu rame nggih kaitannya dengan sumbangan. Ini contohnya aja, sumbangan hadiah bingkisan, sumbangan di momen pernikahan.
dulu itu sempat menjadi polemik karena orang pengen nyumbang, tetapi kenapa oleh KPK itu menjadi gratifikasi seperti itu. Sehingga akhirnya diatur nih oleh KPK ini. Ya. Jadi kalau contohnya apa? Uang pelicin. Maksudnya apa? Nah, ini adalah misalnya nih, contoh gampang adalah ketika pengurusan KTP, SIM, paspor atau STNK dan sebagainya atau izin usaha itu bisa lebih cepat prosedur yang istilahnya apa yang lebih cepat itu jalur belakang. Seperti itu. Sehingga dengan uang pelicin diharapkan ini biar mudah gitu seperti ya, itu, Pak. jadi tidak berbelit dan sebagainya. Nah, ini salah satu contohnya. Atau juga tadi sudah sampaikan terkait dengan hadiah pernikahan dan sebagainya. Maka sekarang diatur terkait dengan hadiah pernikahan ini, diatur juga sudah terkait dengan berapa sih nilai dari nominal gitu dari yang pemberian yang boleh dan sebagainya. Ini batas nilai wajar yang tidak wajib lapor KPK ini ada 2. Pernikahan atau upacara adat keagamaan, misalnya ada sumbangan 1,5 juta per pemberi nih, dalam bentuk uang, itu tidak wajib dilaporkan, tetapi dengan momen atau kegiatan tertentu, nah, misalnya pernikahan upacara adat, nah itu boleh, istilahnya itu menyumbang. Ya, kalau dulu kan rame nih, itu termasuk juga gratifikasi dan sebagainya, karena yang menikah adalah pejabat negara atau anak pejabat negara. Lalu terus yang kedua, sesama rekan kerja, ini tapi bentuknya barang bukan uang, itu maksimal itu 500.000 nilainya per pemberi. Dalam 1 tahun itu hanya 1,5 juta. Dalam 1 tahun pemberian dari rekan kerja sendiri dalam bentuk non tunai barang seperti itu. Nah, itu masih diperbolehkan tapi tidak perlu lapor ke KPK, seperti itu Mbak Sasa. Berarti kalau misalkan nih kita dibantuin tugas sama rekan kerja Pak, terus kita kasih kopi gitu, boleh ya Pak ya? Boleh lah, itu sosial. Iya. Berarti itu belum masuk gratifikasi lah ya Pak. Masa ya panjenengan tegel nih minta bantuan teman tapi betul. Sewu hanya kopi saja kan paling Rp5.000. Nah, itu sudah pertemanan lah, dan itu juga ya kita fungsi sosial juga kan. Selain kita itu birokrasi juga fungsi sosial ke teman sendiri. Seperti itu Mbak Sasa. Oke, baik. Tadi obrolannya udah lumayan panjang nih Pak. Terus kalau yang harus kita lakukan nih sebagai pegawai negeri, tambah lagi sebentar. Terkait dengan tadi yang uang pelicin, hadiah bingkisan ini. Makanya di Kabupaten Demak sekarang juga sudah ada nih yang namanya mall pelayanan publik. Nah, itu di situ kan juga untuk menghindari yang namanya tatap muka langsung antara pemohon katakanlah atau pencari izin dengan petugas back office misalnya seperti itu. Sehingga ini ada mall pelayanan publik yang sifatnya itu terbuka. Jadi tidak ada sekat-sekat antara pemohon dan petugasnya, nggak ada sekat. Sehingga di situ diharapkan tidak ada lagi yang namanya gratifikasi. Clear di situ, mereka mengurus izin dalam satu tempat, mungkin ada yang namanya dinas sosial, ke BPJS Kesehatan atau Ketenagakerjaan dan sebagainya itu dalam satu tempat. Nah, seperti itu kan salah satu terobosan untuk terkait dengan gratifikasi yang dulu dicanangkan oleh Pak Wakil Presiden Pak Yai Haji Ma'ruf Amin waktu itu, Pak Ma'ruf Amin. Itu sehingga memang Pemda itu diwajibkan untuk memiliki MPP. Nah, ini salah satunya untuk memangkas birokrasi dan juga untuk menghindari gratifikasi. Itu juga jadi salah satu yang mempermudah masyarakat nih di Kabupaten Demak. Misalkan mau mengurus sesuatu gitu ya, nggak perlu langsung ke unit kerja dan lain-lain masing-masing, bisa langsung ke MPP aja, Mall Pelayanan Publik. Lokasinya di mana Pak? Itu ada di seberang kabupaten, di sebelah kabupaten persis. Itu dekat lah, gedung kalau kita paling gampang ya gedung merah putih itu. Oke, bisa langsung datang ke MPP Kabupaten Demak. Nah, itu clear, tidak ada yang namanya nanti jalan belakang dan sebagainya. Berarti langsung berhadapan sama orangnya langsung nih, nggak ada tangan-tangan lainnya gitu ya, nggak bisa lewat belakang karena memang ditujukan untuk mencegah gratifikasi itu. Nah, ini tadi kita udah ngobrol panjang nih Pak. Saya mau bertanya gitu, pesan dan kesan Pak Joko untuk pegawai-pegawai di Kabupaten Demak untuk melaksanakan kampanye ini. Gitu. Oke, nah, terima kasih Mbak Sasa. Beberapa hari yang lalu juga kita sudah melaksanakan yang namanya kampanye anti gratifikasi, juga terkait dengan integritas kita sebagai penyelenggara negara atau pejabat negara, bahwa
gratifikasi itu yang pasti akan merusak moral bangsa, karena itu salah satu dari bentuk korupsi nantinya. Sehingga oleh KPK itu di divisi pencegahan KPK semua unit teknis pelaksana termasuk perangkat daerah diminta membuat slogan atau yang namanya pembelajaran kepada masyarakat, dan itu harus di-share di medsos masing-masing ya, sehingga masyarakat menjadi lebih tahu oh ternyata gratifikasi, integritas dan sebagainya terkait dengan korupsi suap itu OPD benar-benar sudah melaksanakan dengan sebaik-baiknya, termasuk dengan di Dinas Pariwisata ya. Berarti udah ada slogan Pak atau yel-yelnya boleh Pak di-spill dari Dinas Pariwisata yel-yel anti gratifikasinya. Kita sama-sama bareng aja ya. Boleh Pak. Gimana tuh Pak? Saya jawabin ya Pak. Jawabin jenengan. Iya, atau kita sama-sama aja biar kompak. Okay, boleh. Nanti saya yang bilang gratifikasi no, terus nanti integritas yes gini aja. Oke. Siap ya. Oke. Gratifikasi no, integritas yes. Ya, seperti itu. Betul. Terima kasih Pak Joko sudah hadir bersama kita dengan waktu yang lumayan ini gitu ya. Saya mau closing boleh ya? Boleh Pak. Closing ya. Ini kita menukil apa yang disampaikan oleh Pak Sugiarto dari KPK juga ini. Itu ada 4 alasan mengapa gratifikasi itu dilarang oleh negara. Yang pertama, karena gratifikasi itu adalah akar dari korupsi. Jadi di awal itu gratifikasi itu nanti akan merembet ke arah korupsi. Ketika gratifikasi itu sudah terbiasa, akhirnya nanti ke arah korupsi. Lah ini yang harus dihindari. Terus yang kedua adalah gratifikasi dekat dengan korupsi. Nah tadi sampaikan gitu. Jadi berhubungan gratifikasi dan korupsi itu memang sangat dekat sekali. Lah ini harus kita hindari. Terus yang alasan ketiga adalah gratifikasi secara tidak sadar menimbulkan konflik kepentingan. Nah, kemarin kita sudah sampaikan ya, waktu kita membuat slogan itu sosialisasi ya, gratifikasi, konflik of interest atau benturan kepentingan. Nah, ini juga berbahaya karena kita sebagai penyelenggara negara, pejabat negara itu harus bisa memilah dan memilih mana yang ini menjadi kewajiban dan ini menjadi larangan. Apalagi konflik kepentingan ini sangat sulit karena mungkin ada saudara kita yang minta tolong atau mungkin istri suami kita atau apapun yang dekat dengan kita minta tolong, pada itu sangat dilarang oleh pemerintah. Lalu yang keempat adalah gratifikasi itu ya korupsi itu sendiri. Nah, makanya tadi sampaikan gratifikasi itu ada pemerasan, masuk korupsi juga, suap korupsi. Gratifikasi ini adalah korupsi, sehingga 3 hal ini termasuk korupsi sebagai akar masalahnya tadi gratifikasi adalah benar-benar harus kita hindari ya, dan kita tidak boleh bermain-main dengan gratifikasi. Sedikit kita bermain dengan gratifikasi, terbiasa akhirnya menjadi hal yang luas sehingga itu akan merusak moral bangsa, termasuk kita sebagai penyelenggara negara. Mungkin itu Mbak Sasa yang dapat kami sampaikan. Pesan penutup dari Pak Joko, pokoknya kita harus menghindari gratifikasi sedikit pun ya, karena itu nanti akan berujung kepada korupsi dan tidak kejahatan lainnya yang akan merusak moral bangsa. Nah, Sobat Ngopi dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menonton podcast Ngopi kali ini. Semoga pesan yang kita obrolkan tadi bisa sampai kepada yang menonton gitu ya, dan melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Saya Sasa pamit undur diri, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko.